Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan safari kebangsaannya di mana kali ini Nasdem mengunjungi DPP Partai Demokrat. Apa saja yang menjadi perbincangan penting dalam pertemuan? Bagaimana keberlangsungan dari koalisi? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Wakil Sekjen Partai Nasdem Renanda Bakhtar, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yunda. Kakak Willy, kemudian Mas Renanda dan Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Mas Renanda dan Mas Willy. Baik, ini senyumnya sumringah sekali Kakak Willy dan juga Mas Nanda. Apakah artinya bahwa pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang jelas menjadi progres minimal soal koalisi yang banyak dinantikan oleh banyak pihak? Kakak Willy silakan. Iya, tentu sesuatu banget gitu, Afi. Seperti cetarnya Syahrini kan gitu. Ini suatu hal yang kelanjutan, Afi ya. Bagaimana sebenarnya kata orang yang lahir menunjukkan yang batin, Afi. Jadi lahiriahnya tadi bagaimana kedatangan Ketua Umum Pak Surya Paloh ke DPP Partai Demokrat itu adalah kelanjutan dari silaturahim Mas AHY yang sudah berulang kali bertandang ke Nasdem Tower ya. Jadi tentu ini hubungan yang sangat spesial antara Om dan keponakan ya. Berulang kali Pak Surya menjamu Mas AHY dan teman-teman dari elit Demokrat bermakan siang, bersilaturahmi, bertukar pikiran ya sejak dari bulan Juni 2022 sampai hari ini Februari 2023 sudah sekian lama proses ini terbangun dan ini proses yang step by step, alon-alon asal kelakon kami bertemu dengan sebuah common concern yaitu bagaimana satu nasib demokrasi itu harus sama-sama diperjuangkan bahkan dimajukan, yaitu bagaimana kita tidak boleh setback ke dark age ya, yaitu demokrasi yang gelap, yaitu sistem proporsional yang tertutup. Karena apa? Karena kita pernah hidup di zaman itu dan itu sebuah spirit zaman yang kemudian kita kritik bersama-sama dan kemudian kita temukan proporsional terbuka sebagai way out dari komplikasi yang oligarkis sifatnya yang sangat sentralisis dari masa lalu. Jadi spirit kita bersama-sama bagaimana tanggung jawab tidak hanya partai politik sebenarnya Afi, tapi juga media, civil society, akademisi, termasuk orang-orang seperti lembaga riset seperti Mas Hanta. Inilah political obligation, moral obligation kita bagaimana memajukan adab berdemokrasi kita. Itu yang menjadi concern kami bersama. Yang kedua tentu concern kami bersama adalah bagaimana kepemimpinan pasca Pak Jokowi itu lahirlah sebuah gagasan tentang sistem perubahan dan perbaikan yang kemudian bisa tersimbolisasi melalui Mas Anies Baswedan yang insya Allah kami akan usung bersama-sama dengan koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini sudah sangat gatu gitu ya, sudah sangat klop, sudah sangat erat gitu kalau bahasa Pak Jokowi. Satu dan lainnya kami datang dengan penuh kesadaran bersama untuk menapaki etape perjuangan untuk tantangan zaman berikutnya, yaitu bagaimana tantangan-tantangan geopolitik, tantangan-tantangan politik nasional dan lain-lain sebagainya. Kami duduk sudah bersama-sama cukup lama, Afi. Oke, baik. Tadi penjelasan dari yang cukup panjang dari Kakak Willy dari Partai Nasdem, sepertinya juga harapan yang bersambut gitu dari pihak Demokrat sendiri. Selain membahas soal tantangan ke depan, juga soal koalisi, apa yang juga menjadi catatan penting dalam pertemuan tadi dari Demokrat sendiri, Mas Renanda? Ya, yang pertama tentu kita senang sekali semua. Terutama pengurus-pengurus dan kader-kader Partai Demokrat karena kali ini kesesuaian waktunya dapat ya. Selama ini kan karena mengatur waktu saja. Pak Surya Paloh akhirnya pada siang tadi bisa dengan teman-teman elit Partai Nasdem, sahabat-sahabat, kemudian bisa langsung melakukan silaturahmi balasan
memang sudah lama direncanakan. Kebetulan hari ini waktunya. Jadi sangat cair tadi kita menyambut dengan penuh sukacita dan bisa dilihat dari antusiasme kader-kader kita. Terus kemudian kita kemudian lakukan pembicaraan dengan dua partai. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Willy tadi salah satunya membahas tentu agenda-agenda dan isu-isu nasional yang tentu tidak bisa kita lewatkan begitu saja karena kebetulan kedua ketua umum ini bertemu, banyak tentu hal yang harus kita samakan dalam melihat dan mengadres isu-isu nasional yang tengah kita hadapi. Dan sama sekali tidak ada perbedaan pandangan, kemudian juga tidak ada pemikiran-pemikiran yang berbeda satu sama lain karena memang sudah banyak sekali kita memang melakukan pertemuan-pertemuan sebelumnya menyamakan pandangan isu-isu dan kemudian kita tutup dengan makan siang tadi. Makan siang juga seru sekali tadi. Sayang memang Bung Willy tidak bisa mengejar ya. Kita juga bisa lakukan bincang-bincang dengan sangat santai, kemudian kita menikmati makanan bersama, tempat ada joget, ketawa-ketawa, hiburan, jadi sangat cair, sangat dan kita melihat semua teman-teman ini semuanya lepas sekali pertemuan kali ini benar-benar membuat bahagia nih kita tadi. Oke, terlihat memang dari senyuman Mas Renanda dan juga Kakak Willy tadi. Baik, saya akan tanyakan nanti ke Mas Hanta. Kalau kemudian salah satu yang dibahas bukan cuman soal koalisi, tapi juga soal sama-sama berkomitmen mengawal demokrasi tetap pada sistem proporsional terbuka. Sejauh mana sih koalisi ini bisa mengawal pemilu 2024 dengan agenda yang sama, termasuk, apakah sudah siap koalisi perubahan ini untuk mendeklarasikan diri bersama dengan satu partai lagi yaitu PKS? Kita nantikan jawabannya. Baik, Mas Hanta, kembali saya ulang sedikit pertanyaan sebelum jeda. Kita lihat bahwa semangat kebersamaan dari koalisi ini semakin kuat. Minimal ada satu positioning yang sama, yaitu mengawal demokrasi dengan tetap memperjuangkan proporsional terbuka atau menolak proporsional tertutup. Apakah itu cukup untuk segera mendeklarasikan tiga partai ini sebagai satu koalisi yang solid? Atau masih ada catatan yang lain, Mas Hanta? Tentu saja pertemuan ini positif, Afi, karena memperkuat eksistensi bakal koalisi perubahan akan semakin solid dan mulai mengkristal. Itu poinnya. Nah, untuk memperkuat betul-betul itu terrealisasi, untuk menjawab pertanyaan Afi tadi, saya kira fokus dulu di titik temunya. Ada 3 titik temu sekarang ini yang bisa menjadi semen pengikat koalisi di 3 partai ini. Terutama sekarang kita bahas pertemuan yang baru saja, Demokrat dan Nasdem. Satu, faktor Anies Baswedan. Mereka punya capres yang sama, yaitu Anies Baswedan. Yang kedua adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang harus pengen tetap dipertahankan dalam rangka untuk mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Itu juga poin saya kira. Kemudian ketiga, sama-sama mengusung perubahan. Kemudian menamakan juga koalisi perubahan. Nah, ini menjadi titik temu dari koalisi ini, termasuk PKS sebenarnya. Kalau ini terus digulirkan, usarannya semakin kuat, magnet koalisi ini tentu positif. Nah, dari tiga titik temu ini, tapi ada satu titik krusial yang masih alot menurut saya soal posisi cawapres. Tadi Afi sempat singgung juga, yaitu posisi calon wakil presidennya yang belum ketemu bagi ketiga partai ini. Kalau sudah, sebenarnya sudah bisa dideklarasikan. Nah, ada 2 opsi rute menurut saya, sekaligus ada 2 opsi deklarasi bagi koalisi ini. Dari rutenya, satu, rute yang lebih pendek, lebih praktis, efisien, lebih realistis. Pasangkan antara Anies dan AHY. Anies sudah merepresentasikan kuat, brand connection-nya sudah kuat adalah Nasdem, maka wajar, tanda petik kalau ada aspirasi yang kuat dari Partai Demokrat menginginkan AHY. Dari fase kandidasi ini selesai sebenarnya. Sebelum bicara eleksi, tentu ada variabel lain soal pemenangan dan seterusnya. Dan AHY pun kita tahu data surveinya juga termasuk 3 atau 4 atau bahkan 2 besar dalam survei cawapres. Itu juga menjadi data saya kira. Jadi tadi kalimat Pak Surya Paloh juga jelas ya, lebih dari pantas. Meskipun ada kalimat boleh jadi cawapres, boleh tidak. Jadi masih belum tentu itu Pak Renanda dari kalimat Pak Surya Paloh. Jadi belum tentu. Nah, karena itu atau yang kedua, Api, ada rute yang lebih panjang, lebih berkelak-kelok, lebih terjal. Kalau cawapresnya bukan AHY, misalnya sebutlah Bu Kofifa atau nama yang lainnya. Kalau ini butuh waktu menurut saya, sehingga kerentanannya tinggi. Ada proses lobby, negosiasinya
bisa buyar dan seterusnya. Dan dua partai ini sama-sama seksi dan strategis karena kedua ini bisa menyolidkan, tapi salah satu saja itu bisa pergi. Kalau pergi ya bisa buyar koalisi ini. Tapi saat ini kalau saya ditanya sedang solid, sedang apa? Kalau kata Afi tadi senyumnya sumringah dua-duanya. Betul. Nah, lagi bagus anginnya kira-kira. Nah, lalu soal deklarasi ada dua opsi juga. Opsinya mendeklarasikan tadi kelihatan ya bertahap. Dugaan saya dalam waktu dekat akan ada deklarasi capres dulu. Belum bersama cawapres. Kalau sudah dengan cawapres sudah selesai. Ya? Jadi nanti nggak surprise lagi. Nah, mungkin karena belum ada titik temu yang krusial tadi, cawapres menurut saya tertunda. Soal apa cawapresnya tentu masih alot perdebatan di internal ketiga partai. Jadi elemen of surprise dari sang cawapres itu siapa nanti disimpan. Apakah seperti itu Kakak Willy? Kalau dari dua jalur yang tadi disebutkan oleh Mas Hanta, apa kemudian memang itu opsi yang saat ini sedang dipertimbangkan dari semua partai? Ya, putih mata dapat dilihat, tapi merahnya darah atau merahnya hati siapa yang tahu kan. Jadi ada hal yang kualitatif dan sangat progresif Afi dari koalisi perubahan ini, Nasdem, Demokrat dan PKS ketika mereka mendeklarasikan figur Anies Baswedan, ketiga-tiga partainya kemudian saat mendeklarasikan menyerahkan persoalan pemilihan dan penentuan calon wakil presiden itu kepada Mas Anies. Apa yang disampaikan dalam rilisnya Partai Demokrat oleh ketum mereka Mas AHY, saya mendengar langsung bagaimana kemudian apa yang sudah diambil langkah oleh senior mereka seorang Surya Paloh dengan memberikan sacrifice itu kemudian menyerahkan penentuan cawapres oleh Mas Anies itu diikuti oleh Mas AHY dan juga oleh PKS. Artinya one step sebuah persoalan tentang cawapres selesai, Afi. Siapa yang akan mendamping Mas Anies? Inilah yang kita lakukan hari ini. Kami berdialog dengan banyak tokoh, dengan banyak kelompok untuk memberikan masukan. Siap. Wah, kalau waktu mendeklarasikan Mas Anies itu kan standpointnya why not the best. Nah, pasangan calon itu best of the best. Dan Afi, hal yang paling luar biasa dari kami bertiga koalisi perubahan ini adalah ada sacrifice yang kolektif dan kemudian itu menjadi pembelajaran politik kontemporer di mana ini juga terjadi ketika bagaimana ada kerelaan dipimpin, Afi. Kita masih ingat, Afi, Bang Surya mengatakan pada kami semua bagaimana kerelaan seorang Sahrir, kerelaan seorang Amir Saripudin ketika mereka didatangi oleh anak-anak Menteng 31 untuk mendaulat mereka menjadi presiden, tapi mereka bilang Soekarno lah yang paling pantas untuk menjadi presiden Indonesia. Nah, kerelaan itu ada hari ini. Politik ini tidak hanya bicara transaksi, tidak hanya berbicara tentang posisi, tapi kemudian ada sacrifice di sana, ada virtue di sana. Nah, inilah kemudian keadapan sebuah politik modern yang dipertontonkan oleh dua hal ya, ada figur senior seperti Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh, ada figur muda yang sangat naik daun yaitu Mas AHY, dan bagaimana juga teman-teman PKS. Nah, ketiga ini memiliki frekuensi yang sama dan ini menjadi kekuatan besar untuk sebuah gelombang perubahan, Afif, di tanah air kita. Baik. Saya minta tanggapan dari Mas Nanda, tapi sebelum jeda, saya ulang tadi sudah diangkat oleh Mas Hanta. Ada statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. AHY pantas, lebih dari pantas menjadi cawapres Anies. Tapi di ujung kalimatnya, cawapres boleh, enggak juga boleh. Bagaimana dari Demokrat sendiri merespon statement dari Surya Paloh tersebut? Kita lanjutkan sesaat lagi. Iya, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Nanda, dalam konferensi pers tadi, Pak Surya Paloh sempat mengatakan bahwa AHY lebih dari pantas menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tapi yang saya pahami dari seorang AHY, cawapres boleh, enggak juga boleh. Bagaimana Demokrat merespon statement dari Pak Surya Paloh ini? Ya, apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu betul. Memang kita dari awal sudah jelas menyatakan bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada capres, pada Mas Anies. Artinya kita konsisten. Mau nanti perkembangan seperti apa tentu itu nanti ya. Jadi ini kan seperti kayak film serial ini, film seri, tapi penontonnya nggak sabar ini sebenarnya kan, mau cepet-cepet endingnya kayak apa nih, happy ending apa, sad ending seperti itu sebenarnya. Kita melihatnya sederhana aja. Tapi begini ya Mbak Pi, kita harus jujur lah melihat bahwa sebenarnya dari semua
koalisi-koalisi yang sudah disebut-sebut begitu ya. Sebenarnya koalisi kami ini bertiga, Nasdem, Demokrat, PKS yang paling progres dari semua koalisi-koalisi itu harus diakui. Mengapa? Karena terlihat jelas betapa kami intens bertemu, berkomunikasi, kemudian juga menyatukan pandangan, menyiapkan semua hal, termasuk tentunya persiapan deklarasi. Nah, PKS memang sudah kita sampaikan bahwa ada kunjungan balasan dari Pak Surya Paloh ke Partai Demokrat, dan tentu seperti sampaikan Pak Surya Paloh juga tadi, tentu akan dicari waktu juga yang tepat untuk juga lakukan hal yang sama di teman-teman. Jadi kami Tapi belum ada waktu dekat kumpulnya bertiga ya Mas Nanda ya? Masih ya, kan berdua itu, terus. bagaimana mencocokkan waktu saja, ya kan? Oke. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut kita tidak ada masalah itu. Kita ini membangun selain kesetaraan, juga kita membangun bertiga ini suatu pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang realistis dan rasional. Jadi artinya nggak ada yang tiba-tiba surprise yang tidak masuk akal atau apa yang jauh dari apa yang sudah kami bertiga sampaikan atau bicarakan. Jadi tapi ya mudah-mudahan tinggal kita lihat nanti kapan kita bisa menuju tahapan berikutnya yang lebih solid lagi. Oke. Nah, tapi tentu begini juga harus dilihatnya. Harus lihat. Kami kan juga melihat teman-teman koalisi lain juga belum progres kami. Tentu kami harus hitung juga, ini kan juga strategi gitu ya. Apakah keuntungannya plus minusnya seperti apa, kita harus buru-buru dan kemudian deklarasi duluan, pasangan sudah ada segala macam, itu masalah strategi sama taktik juga. Oke. Jadi waktu timing yang tepat itu nanti tentu disepakati oleh kami bertiga, tiga partai ini. Bagaimana termasuk menyusun strategi pemenangan. Strategi pemenangan ini tentu luas dimensinya, aspeknya, dan masalah kapan kemudian juga disampaikan siapa wakilnya, kapan dideklarasikan bersama dan seterusnya, tentu itu juga bagian daripada strategi itu sendiri. Oke, Mas Nanda, kalau kemudian sekarang PKS maupun Demokrat juga sudah sepakat untuk menyerahkan posisi cawapres itu ke Anies Baswedan, tapi apakah Demokrat juga masih akan minimal menawarkan AHY sebagai salah satu pilihan kepada Mas Anies atau bebas lepas? Di tahap itu lagi, Mbak Pi. Jadi gini, kalau menawarkan mungkin ini kan Mas Anies sudah paham lah Demokrat, ekspektasi harapan seperti apa, sudah menyampaikan juga rasionalisasinya, pandangan-pandangannya secara rasional. Kemudian teman-teman PKS juga seperti itu. Jadi kita tidak lagi di posisi itu, kita sudah di posisi kapan kita mendeklarasi dan kapan nanti Mas Anies akan langsung memastikan dengan kesepakatan bersama mengumumkan siapa cawapresnya dan kemudian jadwal deklarasi. Sebenarnya tinggal 2-3 langkah lagi gitu ya. Mengasong-asong itu udah nggak ada tuh, udah selesai. Oke, baik. Mas Hanta, bagaimana tanggapan Mas Hanta sendiri? Tadi Mas Hanta mengatakan iya soal deklarasi, soal pengumuman nanti cawapres membutuhkan timing yang tepat. Anggaplah kita hitung sekarang sudah masuk di pertengahan Februari. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana ada momen juga safari Ramadan ini digunakan oleh para tokoh politik untuk terjun ke masyarakat. Kapan sebenarnya timing yang tepat bagi koalisi perubahan? Ya, jadi Afi memang ada plus minusnya ya. Plusnya kalau lebih awal ini ada kepastian koalisi perubahan ini betul-betul terbentuk solid dan Anies akan menjadi calon presiden melampaui 20% persyaratan regulasi itu. Kemudian juga punya waktu bagi publik untuk membedah, memperkenalkan sosialisasi tadi seperti disampaikan safari kemana-mana Anies maupun dengan cawapresnya dan seterusnya. Itu kelebihannya. Mesin politik akan bergairah, bergerak lebih cepat dan seterusnya. Tentu juga ada hal yang bisa dibaca oleh lawan politik lebih awal, lebih mudah karena udah tahu itu dari keluar lebih awal cawapresnya. Sementara lawan juga sudah saling menunggu. Jadi memang ada plus minusnya. Tapi melihat dari beratnya, kemanfaat daripada dan sebaliknya, saya lihat kalau koalisi perubahan lebih cepat lebih baik kalau istilah Pak JK dulu itu. Karena ini soal kepastian. Ya, kalau bacaan saya ini kebutuhan koalisi ya, meskipun ada plus minusnya. Tapi untuk koalisi ini lebih cepat lebih baik. Ada kepastian bahwa koalisi perubahan memang terjadi dan mereka makin solid dan bisa menggerakkan mesinnya dengan cepat. Meskipun tadi ada statement berapa ya, baik dari Mas Nanda maupun dari Mas Willy. Mas Willy tadi saya catat ini kematangan birokrasi, dicari orang berpengalaman dan seterusnya. Itu mungkin catatan juga. Kalau saya pengen belak-belakan ya kalau Partai Demokrat tentulah Mas AHY ya. Itu yang jadi aspirasinya Mas Nanda. Kita semua sudah tahu itu. Dan Partai Nasdem belum otomatis Mas AHY. Kalimatnya Pak Surya Paloh kan jelas. Bisa AHY jadi cawapres boleh, enggak juga boleh. Tidak.
gitu. Nah, inilah titik krusialnya di sini. Kita tidak tahu seperti apa nanti ujungnya bagi kedua partai ini. Saya sudah tadi membuat rute. Kalau mau jalan pendek, hanya menjawab respon untuk tetap segera jadi, maka rutenya bersama AHY udah bisa dideklarasikan Mas Willy dalam waktu dekat, bahkan bisa sebelum Ramadan. Tapi karena belum AHY, karena Mas Willy belum setuju AHY lah, kira-kira gitu. Belum setuju berarti tidak setuju ya, kita butuh waktu. Nah itu mungkin bukaan saya setelah Ramadan baru ada. Soal plus minus, pasti Mas mengatakan sekarang elektabilitasnya paling tinggi AHY. Ya memang betul, dibandingkan nama lain ya, selalu di tiga besar. Jadi ada pegangannya. Tapi saya kira kalau ingin tetap solid, berpegang dulu pada titik temu tadi. Proporsional terbuka dipertahankan, Anies Baswedan dan perubahan. Titik krusialnya harus segera dipertemukan nama cawapres. Baik, singkat saja Mas Willy merespon statement dari Mas Hanta tadi. Lebih cepat lebih baik, dan kalau mau paketan sekarang saja ada AHY gitu. Apa tanggapan dari Nasdem? Singkat saja. Ya, cepat ada yang dikejar api, lambat ada yang ditunggu. Itu kata yang paling bijaksana. Dan kalau kita berbicara strategi kami bertiga tidak akan pernah berubah. Nah, memenangkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan bisa memenangkan pileg secara bersama-sama, kami dengan spirit kolaborasi bersama, dan tentunya elemen of surprise insya Allah tidak akan lama lagi. Apa yang ditunggu-tunggu oleh rakyat akan segera kami berikan kado untuk rakyat. Jadi dicatat tidak lama kami lagi. Selalu ada di hati rakyat. Ya, itulah yang kemudian apa nanti kalau kurang dan lebih kami minta konsultasi setiap saat pada Mas Hanta, karena kami selalu menggunakan ini akur semua nih, harmonis semua jawabannya. Baik, Mas Willy, Mas Hanta. Kolaborasi, Api. Jadi kita ajak semuanya untuk memenangkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan bisa menang di pileg nanti. Itu Api. Baik, Mas Willy, Mas Nanda, Mas Hanta, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Salam sehat selalu.